Ya katak porang, kalau di awal-awal kemarin ya awal-awal ada ya memanen katak itu harganya lumayan ya itu. Ada yang 130, 150, bahkan ada yang sampai 200 per kilonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk para petani porang semua. Pada video kali ini saya akan membahas tentang biji katak porang ya, meliputi harga ya, meliputi harga pada saat ini dan tips cara memilih biji katak yang baik sebelum kita membeli. Ya, nanti sertai penjelasan ya, kita mengenali ciri fisik katak porang ya, dari ciri fisiknya itu yang layak, yang bagus dan yang kurang bagus seperti apa nanti saya jelaskan pada video ini ya. Jadi simak terus video ini sampai akhir, tetap di Yamada Channel. Nah, seperti yang kita ketahui ya, tanaman porang itu kalau sudah waktunya dorman atau ripah itu yang sudah ada kataknya pasti kataknya sudah bisa diambil atau kita panen ya. Ada beberapa ciri fisik biji katak ya, jadi kita harus jeli dan teliti dalam mengenali biji katak. Bagaimana biji katak yang baik, yang kurang baik, yang sehat dan yang kurang sehat, serta cara pemeliharaannya seperti apa ya, kita harus jeli dan teliti, apalagi kalau kita sebagai petani porang pemula. Nah, di sini saya ada beberapa biji katak ya yang kemarin saya beli dari orang yang menjual, saya beli, saya cek, nah, ternyata ada kriteria yang baik dan yang kurang baik. Jadi sudah saya sisihkan, nanti kita simak bersama-sama seperti apa yang katak yang baik, yang sehat dulu, nanti saya jelaskan di video ini. Nah, untuk ciri katak yang baik ya, yang baik atau yang sudah benar-benar dorman baru dipetik ya, itu seperti ini. Waktu masih basah seperti ini ya, ini warnanya wah, ini kuning oranye ya, kuning oranye ini. Ini kalau yang sudah benar-benar ripah atau dorman, dan bentuk dari tempat apa ya, tempat tanggalnya katak itu seperti ini, mulus ya, tidak ada yang kasar-kasar, itu mulus ya. Terus itu kalau yang masih kondisi basah ya. Kalau yang sudah kondisi kering atau sudah disimpan secara lama tadi nanti seperti ini, seperti ini, sudah warnanya hitam ya, hitam. Nah, dan sudah kelihatan mulus ya, kelihatan mulus, hitam dan mulus. Dari yang tadi awalnya seperti ini nanti akan jadi seperti ini. Kalau yang sudah kering ya, yang sudah kita simpan nanti seperti ini. Kalau katak yang seperti ini kita simpan dalam jangka waktu yang lama itu nanti sudah pasti aman ya, tentunya dengan cara perawatan yang baik ya. Jangan sampai kita tempatkan di tempat yang lembab ya, harus ada sirkulasi udara yang baik. Nanti pada waktu musim tanam ini nanti sudah tumbuh tunas. Nah, kalau sudah tumbuh tunas itu sudah pasti kalau biji katak ini sudah siap untuk ditanam. Itu yang ciri yang baik dulu ya, yang bagus. Untuk ciri yang kurang bagus ada yang seperti ini, contohnya seperti ini ya. Nah, ini kurang bagus, ini tangkalnya agak besar ya, tangkalnya tidak merata, lagi seperti ini. Nah, seperti jamur ya, sepertinya ini seperti jamur. Nah, ini dulu biasanya waktu di kebun itu pohonnya mungkin dimakan oleh ulat atau roboh ya, tapi kataknya belum siap untuk panen, belum masanya dorman tapi sudah roboh ya, bisa terkena sabit atau terinjak atau bahkan dimakan oleh hama. Nah, jadi kataknya tetap bisa membesar tapi nanti bentuknya tidak merata ya, tidak seperti katak yang normal, bisa seperti ini. Nah, ini agak ya, di tempat tanggalnya itu besar seperti ini, jadinya seperti ini. Ini sudah dipastikan kalau katak ini ya tidak ripah atau dorman secara normal. Ini seperti ini bentuknya untuk biji kataknya.
ini tetap masih bisa disimpan dan nanti tetap bisa tumbuh dengan cara perawatan yang baik. Tapi kalau segi untuk nanti hasil tumbuhnya nanti ya mungkin berbeda ya dengan katak yang dari lipat secara normal. Nah itu untuk yang pohonnya yang roboh atau dimakan ulatnya nanti kataknya seperti ini, tetap besar tapi nanti tidak sempurna. Nah untuk katak yang di samping ya, yang dari umbi yang seperti ini ya, ada katak yang bentuknya seperti ini ya, tidak bulat ya. Kalau yang dari tengah itu bulat seperti ini ya, itu yang biasanya di tengah yang dari katak maupun yang dari umbi. Ada juga yang seperti ini, memanjang seperti ini. Nah, ini biasanya yang di tangkai ya, yang di tangkai tumbuh besar, dan untuk tangkai sampingnya itu tumbuh lagi katak seperti ini. Ini menyatu dengan katak yang di tengah. Nah, ada juga yang seperti ini yang bentuknya, bentuk atas katak tidak mulus ya, atau tidak beraturan ya. Kurang seperti ini, bisa dibedakan ya. Kalau yang mulus seperti ini bulat ya, bulat. Kalau yang ini bulat tapi agak menonjol ya. Nah ini bisa jadi karena apa, dari pertumbuhannya itu kurang bagus ya, kemungkinan ya. Tetap kalau kita lihat secara kasat mata itu ya tetap tumbuh, tapi kemungkinan dari nutrisinya yang di dalam pohon itu mungkin yang kurang bagus, itu yang menghasilkan katak seperti ini. Seperti ini. Nah dan yang paling penting di video ini ya, sebelum kita membeli kita harus teliti terlebih dahulu ya. Teliti bagaimana? Teliti katak yang mau kita beli, jangan sampai nanti kita salah beli. Bagaimana cara menelitinya? Ya mau tidak mau nanti harus kita tuang seperti ini katak yang mau kita beli. Kalau itu dalam jumlah sedikit ya, dalam jumlah sedikit kita seleksi. Kalau nanti ada yang mungkin membusuk, ada yang indikasi pembusukan ya, yang kataknya sudah mulai empuk-empuk ya, seperti yang video sudah saya share kemarin, itu sudah pasti nanti kataknya akan membusuk. Nah kataknya sudah pasti akan membusuk, itu harus kita seleksi ya. Kalau ada yang indikasi seperti itu sebelum kita beli, jangan kita beli, lebih baik kita seleksi dulu supaya apa, nanti kita tidak rugi dalam membeli. Karena nanti kalau ada 1-2 yang terindikasi busuk, nanti kalau kita campur kemungkinan nanti akan merembet ke yang lain kalau tidak ditangani dengan baik. Terus ada satu lagi ini yang paling penting, yang dinamakan dengan katak potesan. Katak potesan bisa kita cek ya, bisa kita lihat dari biji kataknya ya. Dari biji kataknya katak potesan itu seperti apa, contohnya seperti ini. Nah ini adalah katak potesan. Apa kok di ini disebut katak potesan? Bisa dilihat ya, nanti akan saya bandingkan dengan katak yang normal yang sama-sama baru dipetik. Nah kalau yang normal seperti ini, bentuknya seperti ini, agak menonjol. Nah, agak menonjol dan bentuknya lumayan halusnya. Kalau potesan seperti ini nah seperti ini agak apa ya, agak datar dan tidak ada tonjolannya sama sekali. Ini terlihat kalau ada beberapa bagian yang tertinggal di batang, tertinggal di pangkal batang, yang di batangnya itu, batang tempat untuk pengambilan katak ini. Ini disebut dengan katak potesan. Nah, terus katak potesan itu bagaimana? Apa tetap bisa hidup atau tidak? Nah, kalau nanti ini bisa pulih ya, kemudian tetap bisa hidup. Nah, tapi kalau pertumbuhannya nanti setelah tumbuh akhir ya kurang tahu ya. Kalau yang dari katak potesan mungkin ya kurang baik ya. Karena apa, ini belum waktunya dorman tapi sudah dipaksakan untuk dipanen. Nah, seperti ini adalah ciri katak potesan. Jadi kita harus teliti sebelum membeli. Nah selanjutnya kita update tentang harga katak porang. Harga katak porang kalau di awal-awal kemarin ya, awal-awal ada ya memanen katak itu harganya lumayan ya. Ada yang 130, 150, bahkan ada yang sampai 200 per kilonya ya. Itu sekitar sebelum puasa kemarin ya, bulan 2 bulan 3 kemarin itu sudah ada yang memanen katak harganya sampai segitu, bahkan itu merangkak naik sampai mencapai 200. Nah pada akhir-akhir ini ya, mendekati bulan puasa kemarin, bahkan sampai bulan puasa ini harganya turun drastis ya, turun ya lumayan ya, bahkan
kemarin sampai 90.000 per kilo, ada itu yang bilang sampai 90.000 per kilo. Terus ya lama kelamaan ini juga mulai merangkak naik lagi ya, jadi 90 ya, beberapa waktu lalu ada yang mencapai 100 ya, bahkan sekarang sudah berkisar antara 120 sampai 150 ya. Jadi tergantung kondisi katak yang kita beli. Nah, jadi saran saya untuk para petani ya yang mau menanam dari biji katak, harus teliti sebelum membeli, seperti yang saya utarakan tadi ya, teliti dulu sebelum membeli. Karena apa? Nanti kalau kita membeli katak ya dengan harga yang sekian, ternyata katak yang kita bawa itu kataknya rusak, nah itu kerugian untuk kita. Terus kenapa kok harga katak tidak stabil? Ada yang awalnya kok tinggi, kok sekarang kok malah harganya turun. Itu kemungkinan dari yaitu tadi, ternyata ada yang dipasarkan dipanen, ternyata setelah disimpan beberapa hari ada yang mulai mengalami pembusukan, ada yang kering ya. Kalau sudah ada seperti itu, sudah pasti kataknya nanti tidak tumbuh, apalagi nanti kita harus menyimpannya sampai musim tanam ya, pada musim depan ya, awal musim penghujan tahun depan ya. Jadi kalau kita menyimpannya sekarang saja sudah ada pembusukan, sudah pasti nanti di musim depan nanti kalau katak yang busuk itu tidak pulih ya, sudah pasti tidak bisa ditanam. Kalau katak yang sudah tidak bisa ditanam, kita akan rugi karena katak yang sudah kita beli tapi tidak bisa untuk ditanam ya, kemungkinan dari itu harganya daya penurunan ya, dan kemungkinan juga dari daya jual masyarakat yang lumayan banyak ya, karena mungkin mendekati puasa atau mendekati lebaran ya, banyak yang membutuhkan uang, dan kemungkinan yang ia miliki adalah ya yang sudah dipanen adalah biji katak ya. Jadi mau nggak mau dia harus menjualnya. Jadi kalau mau nggak mau ya harus menjualnya karena dia membutuhkan uang. Jadi ya pihak yang membeli itu kemungkinan ya juga dari resiko yang dia harus menyimpannya itu tadi ya, kemungkinan mau nggak mau harganya sekian ya harus seperti itu. Jadi ada penurunan harga. Nah, itu sudah prinsip ekonomi ya, kalau ada barang banyak dan pembelinya sedikit sudah pasti harga barangnya menurun. Tapi tidak apa-apa ya, karena apa, pada akhir-akhir ini harganya sudah mulai merangkak naik ya, dan mulai stabil di harga yang antara 120 sampai 150 itu tadi ya. Kemungkinan nanti tetap setelah lebaran ya, setelah lebaran nanti apalagi mendekati musim tanam, itu harga katak sudah pasti akan naik ya. Saya jamin harga kataknya sudah naik. Jadi bagi para petani semua ya yang sudah memanen kataknya, yang sudah menyimpan di rumah, jangan khawatir. Kalau mau dijual lagi nanti mau tunggu harga naik silahkan, atau dijual sekarang juga silahkan ya. Atau bagi para pembeli, kemungkinan ini harganya sudah mulai turun, silahkan dibeli. Tapi ya resikonya nanti harus menyimpannya sampai musim tanam, harus atau musim jual pada waktu harganya tinggi, harus apa ya, harus benar-benar bagus ya, katanya jangan sampai nanti rusak. Kalau penyusutan timbangan, penyusutan bobot itu sudah pasti ya. Kalau awalnya kita beli harga 1 kilo pas ya, kemudian nanti pas kalau kita jual lagi ya tidak 1 kilo, karena apa, ada penguapan seperti ini ya, seperti ini warnanya masih oranye-oranye ya. Nanti kalau sudah lama disimpan nanti akan berubah menjadi kehitam-hitaman seperti tadi ya. Itu sudah pasti ada penguapan. Nah, sudah ada penguapan. Kalau penguapan otomatis nanti bobotnya tetap berkurang. Nah, itulah tadi beberapa tips ya atau saran yang saya sampaikan ya untuk para petani porang semuanya. Semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat video ini ya, semoga bisa menambah wawasan atau pengetahuan dalam kita memilih biji katak ya, supaya nanti kita ya tidak mengalami kerugian dalam menanam dari biji katak. Itu saja video yang dapat saya share kali ini, semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa dukung terus channel Kiamada dengan cara like, subscribe ya, dan jangan lupa tinggalkan komen ya, karena apa, komentar kalian, subscribe kalian itu yang mendukung channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.